Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok perbankan syariah ingin memaparkan presentasi hasil diskusi kami yaitu yang berjudul pengembangan sistem perbankan syariah. Di mana kelompok kami di sini akan memaparkan presentasi yang pertama yaitu definisi perbankan syariah, yang kedua tiga fase perkembangan, dan yang terakhir yaitu tren perbankan syariah di dunia. Mari kita awali presentasi dengan definisi perbankan syariah. Definisi perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aktivitasnya. Melalui peranannya sebagai perantara keuangan antara penabung dan investor, menyediakan layanan perbankan dalam kerangka kontrak yang sah, dan mencapai keseimbangan antara pengembalian ekonomi dan sosial. Kemudian Nasir pada tahun 1996 berpendapat bahwa umat Islam memberikan kontribusi besar bagi perkembangan praktik perbankan karena selama kerajaan Islam terdapat yang pertama yaitu sistem legislatif yang mencakup peraturan dan ketentuan yang tegas untuk mengatur semua transaksi. Yang kedua yaitu sistem peradilan yang kuat yang mampu menegakkan semua kontrak yang sah. Yang ketiga yaitu berbagai jenis surat berharga dan uang kertas yang diterima secara luas, seperti surat promes, surat wesel, dan sukuk barang. Dan yang terakhir yaitu bankir berlisensi, yang memiliki kantor atau agen di berbagai bagian kerajaan Islam dan menerima simpanan, menugaskan hutang, menukarkan uang, mengeluarkan uang kertas, dan melakukan banyak layanan lainnya. Kemudian, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Razak dengan nomor NPM 115. Saya akan melanjutkan paparan yang tadi dipaparkan oleh teman saya, yaitu pada tahun 1940-an, pendapat ketiga mendapatkan momentumnya, terutama di tingkat intelektual. Kecenderungan berlanjut pada tahun 1950-an dan 1960-an, ketika Bank Islam pertama dalam sejarah modern didirikan. Ini menyiratkan bahwa bank syariah modern telah mengalami tiga fase perkembangan. Fase yang pertama yaitu perkembangan bebas bunga sebagai ide. Jumlah penelitian yang dipublikasikan tentang topik ini berjumlah 31 dari tahun 1940 sehingga 1974. Karya pertama yang dikhususkan untuk subjek bank bebas bunga adalah penelitian Muhammad Uzair pada tahun 1955. Fase yang kedua yaitu kemunculan dan pendirian Bank Islam pada tahun 1963 sampai tahun 1976. Tahap ini melibatkan perkembangan zaman yang luar biasa baik pada tingkat intelektual maupun implementasi. Poin-poin berikut meringkas peristiwa yang terjadi selama periode ini. Poin yang pertama yaitu Bank Tabungan Lokal didirikan di Migrames pada tahun 1963. Poin kedua, di tahun berikutnya lebih banyak studi yang didedikasikan untuk bank syariah mulai bermunculan. Dan poin yang kelembagaan juga meningkat. Beberapa contohnya adalah Konferensi Akademi Riset Islam di Al-Azhar, Konferensi Menteri Keuangan Negara-Negara Islam yang diadakan di Karachi pada tahun 1970. Poin yang keempat, Bank Sosial Nasr didirikan di Mesir pada tahun 1971 berdasarkan keputusan Presiden 66. Piagam bank tersebut dengan jelas mengidentifikasi bahwa itu adalah bank bebas bunga. Kemudian poin yang terakhir, pada tahun 1974, para menteri keuangan semua negara Islam mengadakan konferensi pendirian Islamic Development Bank atau disebut IDB. IDB dianggap sebagai bank Islam internasional pertama yang didirikan, meskipun sebagian oleh anggota UKI. Bank mulai beroperasi pada tahun 1977. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan nama saya Diana Sufiani dengan NPM 20.01.01.0130. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rozak yang terdapat fase ketiga yaitu penyebaran bank syariah pada tahun 1977 sampai dengan sekarang. Selama fase ini, jumlah bank syariah di seluruh dunia berkembang pesat dan banyak bank yang didirikan pada awal 1970-an dan 1980-an masih beroperasi sampai sekarang. Banyak bank konvensional telah mendirikan jendela Islam dan masih ada bank konvensional lainnya yang sepenuhnya beralih ke perbankan Islam. Perkembangan terkini perbankan syariah, perkembangan industri perbankan syariah bergerak dengan sangat cepat dan hampir setiap negara kini memiliki beberapa bentuk pembiayaan syariah. Bagian ini akan memberikan gambaran singkat tentang perkembangan industri perbankan syariah di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, dan juga Turki, serta Amerika Utara. Tren yang pertama yaitu perbankan syariah di Australia dan kawasan Asia Pasifik. Beberapa negara Asia Pasifik dengan populasi muslim kecil seperti Australia dan Singapura juga mulai terlibat dalam keuangan Islam. Saat ini lembaga keuangan Islam beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional di negara tersebut. Namun negara tersebut memiliki undang-undang dan peraturan terpisah untuk masing-masing lembaga tersebut. Mengenai negara-negara non-Islam lainnya di kawasan ini seperti Maladewa, Filipina, Sri Lanka, Singapura, dan Thailand, semuanya memiliki lembaga keuangan Islam yang beroperasi di atasnya dan mengeluarkan undang-undang untuk mengatur industri keuangan Islam untuk memungkinkan untuk beroperasi secara efisien. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Adinda Astriastanti dengan NPM 20.0124. Yang selanjutnya yaitu tren perbankan Islam di Afrika. Salah satu upaya awal untuk mendirikan Bank Islam di Afrika dengan pengecualian Sudan terjadi pada tahun 1982 ketika Organisasi Keuangan Islam Internasional Dar al-Malik Al-Islam Trust mengajukan aplikasi ke bank sentral negara tersebut. Sudan atau negara lain di benua Afrika memiliki gagasan untuk mengislamkan seluruh sistem keuangannya, dan ini dimulai ketika Universitas Omdurman memperkenalkan mata pelajaran ekonomi Islam sebagai metode utama bisnis pada tahun 1966. Pada fase ini, bunga dihapuskan di negara tersebut, dan bank menghadapi beberapa kesulitan karena kurangnya pengalaman dalam membentuk kontrak Islam dan mengubah kontrak konvensional menjadi kontrak Islam. Yang selanjutnya yaitu tren perbankan syariah di Eropa. Upaya pertama perbankan Islam di dunia Barat terjadi pada tahun 1978 ketika sistem perbankan internasional holding Islam didirikan. Pada bulan Agustus 2004, Islamic Bank of Britain didirikan di Inggris. Dari negara-negara Islam dan diversifikasi banyak investor mencari instrumen, produk, dan kelas aset baru yang tidak terkait dengan produk dan layanan yang ada untuk mendiversifikasi portofolio mereka. Dan yang keempat yaitu tren perbankan syariah di Timur Tengah dan Turki. Upaya pertama untuk mendirikan Bank Islam modern di dunia terjadi di wilayah ini atau Mesir pada tahun 1963. Jumlah cabang mencapai 53 dan 85.000 nasabah atau semua muslim. Sebelum pemerintah mewajibkan cabang dilikuidasi dan digabungkan dengan bank konvensional, pasar keuangan Islam di Timur Tengah terkonsentrasi terutama di negara-negara GCC yang menyumbang 41% dari total aset yang sesuai dengan syariah di dunia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya Hulya Sasti Salsabila dengan NPM 20.01.01.23 melanjutkan. Untuk yang kelima, tren perbankan Islam di Amerika Utara. Tonggak lain untuk keuangan Islam di Amerika Serikat terjadi pada akhir 1990-an ketika United Bank of Kuwait cabang New York memperoleh 2 surat interpretatif
yang dikeluarkan oleh kantor pengawas mata uang untuk menawarkan layanan perbankan retail Islam di negara tersebut. Di bawah ini, skema Office the Controller of the Currency menetapkan bahwa United Bank of Kuwait akan bertindak sebagai prinsipal tanpa resiko karena bank tidak akan memberi real estate sampai penyewa memintanya dan kemudian menyewakannya kepada penyewa. Serupa dengan skema sebelumnya, Office the Controller of the Currency melihat bank bertindak sebagai prinsipal tanpa resiko dalam transaksi tersebut dengan oleh karena itu mengizinkan aktivitas tersebut. Pada tahun 1999, perusahaan hipotek HSBC diberi wewenang untuk Departemen Perbankan Negara bagian New York untuk menawarkan produk murabahah untuk pembiayaan real estate. Namun di kantor HSBC New York City memiliki kesuksesan yang terbatas dan baru-baru ini menarik diri dari pasar pemberi pinjaman hipotek berlisensi. Daiichi Financial adalah pemimpin saat ini di pasar keuangan perumahan Islam, beroperasi di 32 negara bagian dan hingga saat ini telah menjual lebih dari 900 juta dolar dalam transaksi musyarakah. Namun UM memiliki beberapa masalah dan harus menyatakan kebangkrutan, dan ini dapat mempengaruhi masa depan lembaga keuangan Islam di negara tersebut, terutama dengan Kanada yang masih tertinggi dari negara lain dalam mempromosikan produk keuangan Islam. Untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada keraguan bahwa industri keuangan Islam berkembang pesat di seluruh dunia. Meskipun regulator harus bereaksi terhadap hal ini dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur operasi lembaga keuangan Islam. Ini untuk memungkinkan lembaga keuangan tersebut beroperasi secara efisien, bersaing dengan rekan-rekannya, dan untuk memfasilitasi pertumbuhannya. Demikian hasil pemaparan dari rekan-rekan kami mengenai pengembangan sistem perbankan syariah. Apabila ada kekurangan dan kelebihan dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.